Halo semuanya, selamat datang kembali di pembahasan tryout. Untuk kali ini kita akan bahas mengenai solusi tryout 4 nasional untuk materi TPS kuantitatif. Bersama saya, Arvin Yong. Oke, kita bisa mulai untuk pembahasan kali ini. Oke, kita kembali lagi tentang soal barisan. Oke, kita pilih pulpen dulu. Oke ya. Diketahui suatu barisan dengan sifat seperti ini, dengan n-nya bilangan cacah. Kita punya A, n plus 1, itu adalah A, n plus 2, ditambah 4. Oke. Jika A1-nya 5. Nah, sekarang kita lihat dulu deh. AN plus 1 sama AN plus 2 kan lebih besar AN plus 2. Jadi harusnya ini yang di sebelah kiri gitu. Lebih gampang seperti itu. Jadi kita nulisnya kayak gini. AN plus 2 atau takutnya teman-teman bingung, ini saya pindahin aja ya, empatnya ke sana, pindahin dulu. Jadi AN plus 1 dikurang 4 sama dengan AN plus 2. Nah, dari sini aja. Atau kita bisa tulis ke sebelah kiri, jadi AN plus 2 adalah AN plus 1 dikurang 4. Nah, pertanyaannya itu kan kita harus mencari A2 dan A4. Baru kita kurangkan. Sementara kita hanya mengetahui nilai dari A1. Nah, berarti dengan bentuk yang seperti ini, kita bisa substitusi dulu. Misalkan N-nya 1 nih. N-nya 0 dulu, 0. Kan N-nya dan cacah ya. N-nya 0 berarti kita peroleh A2 itu A1 kurang 4. Nah, dari sini kita dapat bahwa A1 itu kan 5 dari soalnya. Jadi kita peroleh A2-nya 1. Terus kalau saya masukin N-nya 1, dapat A3. Gitu kan? Jadi kan dia berbeda satunya, 2. Sama A2-nya kan tadi dari yang di atas hasilnya 1. Kurang 4. Hasilnya negatif 3. Ulangi lagi untuk N-nya 2, dapat A4. Berarti A3 kurang 4. Itu A3 tadi min 3. Kurang 4 berarti negatif 7. Nah, dengan hasil yang kita peroleh, ini saya kasih garis dulu. Nah, gitu biar jelas ya. Artinya A2 dikurang A4 itu sama saja 1 dikurang negatif 7. Sehingga jawabannya adalah 8. So, pilihan yang sesuai adalah yang B. Lanjut ya. Soal nomor 2. Diketahui ini barisan aritmatika katanya. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Nah, karena ini berhubungan sama suku-sukunya, akan lebih baik kalau kita cari dulu rumus suku ke N-nya. Oke, dengan kondisi seperti ini, bisa kita lihat 11, 7, 3, dan seterusnya. Jadi di sini A-nya itu 11, sementara bedanya itu kan dari 11 ke 7 dikurang 4. Berarti kita bisa tulis UN-nya itu adalah A tambah N-1 kali B, A-nya 11, N-1 kali negatif 4, berarti min 4N plus 11 tambah 4 atau min 4N tambah 15. Itu UN-nya. Dengan UN yang seperti ini, kita akan cek hasil kali suku ke-5 dan suku ke-7 itu berapa sih gitu ya. Oke, kita cek statement pertama. Warna kuning aja ya. U5 itu adalah berarti min 4 kali 5 tambah 15. Berarti min 20 tambah 15 itu negatif 5. U7 berarti min 4 kali 7 tambah 15. Negatif 28 tambah 15 atau negatif 13. Ternyata hasil perkalian dari U5 dan U7 itu adalah min 5 kali min 13 itu 65. Dan nilainya lebih dari 60 seperti yang dikatakan pada pernyataan pertama. Jadi statement pertamanya benar. Oke, sekarang statement kedua. Suku ke-10 sama dengan 5 kali suku ke-5. Benar nggak? Statement kedua, kita pakai warna biru. Suku ke-10-nya itu adalah min 4 kali 10 tambah 15.
Berarti negatif 40 tambah 15, hasilnya adalah negatif 25. Suku kelima berapa? Suku kelima itu min 4. Oh, udah ada di sini. Lupa, baru ingat. Nah, berarti betul nggak? Apakah suku ke-10 itu 5 kalinya suku kelima? Iya, betul. Jadi bisa saya tulis sama dengan 5 kali suku kelima. Dan pernyataan kedua benar. Nah, kan kita udah ada aturan ya. Kalau satu benar, dua benar, ya tiga pasti benar. Tinggal cek nomor 4. Berarti ini otomatis. Jadi saya nggak perlu saya bahas lagi. Nomor 4. Jumlah 6 suku pertamanya merupakan kelipatan 4. Betul tidak? Coba kita cek. Pakai warna putih lagi. Coba, jumlah 6 suku pertama. 6 suku pertamanya berapa sih? Atau kalau mau dihitung manual juga boleh, kalau mau cari SN juga boleh. Tapi kebetulan ini kan gampang ya. Coba 11 tambah 7 tambah 3, berarti kurang 4 ya. Berarti tambahkan min 1, tambahkan min 5, ditambahkan negatif 9. Kan gitu, itu suku-sukunya. Berarti kalau saya jumlahkan nih, 3 kurang 1 itu kan 2. 7 kurang 5 itu 2 lagi. 11 kurang 9 juga 2. Jadi itu lebih gampang dibanding kalian jumlahin ini terus kurang gitu. Ini salah satu triknya ya. Dan jumlah mereka itu ternyata 6. Karena ini jumlahnya adalah 6, berarti kan tidak sama dengan kelipatan 4. Jadi pernyataan keempatnya salah. Sehingga opsi yang betul adalah 1, 2, 3 saja yang benar. Soal nomor 3. Oke, ini kita akan melihat soal tentang fungsi lagi. Kita coba ya, pelan-pelan. Intinya idenya harus dapat. Diberikan fungsi gx, oke, dia ngomongin gx. Terus diketahui alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan itu gitu kan ya. Nah, berarti kan harusnya si persamaan ini kan membentuk persamaan kuadrat. Berarti kita tinggal substitusi aja. Berarti kalau G kuadrat X, ini G ya, bukan 9, kurang G X kuadrat tambah 3 GX itu 0. Nah, G-nya apa? Di soal itu kan GX-nya itu adalah 2X kurang 3. Nah, kita substitusi ke sana. Berarti ini kan 2X kurang 3 dikuadratkan. Nah, itu definisinya ya, G kuadrat itu sama aja GX dikuadratkan. Ini berarti 2, ini kan komposisi. Jadi X-nya kita ganti dengan X kuadrat. 2X kuadrat kurang 3. Terus ditambah dengan 3GX. 0. Kita rapikan dulu ya, berarti ini adalah 4X kuadrat kurang 12X tambah 9. Ini kurang 2X kuadrat tambah 3, ini tambah 6X dikurang 9. Kita selesaikan 4 dikurang 2, 2X kuadrat. Min 12 ditambah 6, negatif 6. 9 ditambah 3, 12 kurang 9 lagi, kan tinggal 3 lagi. Nah, inilah yang mempunyai akar alfa dan beta. Bisa difaktorisasi? Kayaknya susah. Tapi nggak perlu, karena dia mintanya alfa tambah beta. Kita punya aturan kan, bahwa alfa tambah beta itu kan min B per A. Min B per A. Jadi hasilnya adalah 3. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 4. Diketahui bilangan prima P dan Q yang jumlah keduanya itu habis dibagi 2. Kalau misalkan kita mempunyai 2 buah bilangan prima, P sama Q itu prima. Oke ya. Tapi kemudian P tambah Q itu habis dibagi 2. Kalau P tambah Q habis dibagi 2, berarti impact-nya P tambah Q itu pasti genap. Kelipatan 2. Berarti kan kalau 2 buah bilangan dijumlahkan hasilnya genap, pasti kemungkinannya adalah genap tambahin genap atau ganjil
tambah ganjil. Nah, tapi masalahnya adalah bilangan prima yang genap itu hanyalah angka 2. Sementara 2 tambah 2, sementara 2 kurang 2 itu 0. Jadi kan tidak ada di pilihan situ. Gitu ya. Jadi banyak pernyataan yang mungkin jadi selisih P sama Q ya. Kalau P tambah P kurang Q-nya 2 kurang 2 kan 0, nggak bisa. Maka ini tidak ada kemungkinan lain selain 2 sama 2 gitu ya. Nah, sekarang ganjil sama ganjil. Nah, sekarang kita pikirkan, mungkin nggak bilangan prima yang jumlahnya 2, bilangan prima yang dua-duanya ganjil, tapi selisihnya 1. Nggak mungkin. Kalau misalkan bilangan nih, selisihnya 1. Kalau bilangannya itu selisihnya 1, gitu. P kurang Q sama dengan 1, artinya P dan Q pasti berurutan. Kalau berurutan, berarti mau tidak mau salah satu dari P sama Q pasti ada yang ganjil, ada yang genap. Jadi nggak mungkin ganjil, gitu ya. Maka ini salah. Pasti salah. Terus yang kedua, 3. Mungkin nggak? Berarti kan mungkin atau enggak kan berarti pertanyaannya relatif tuh. Nah, kita tinggal cari. Ada nggak sih yang selisihnya 3? Ternyata ada. Yaitu 7 sama, 7 sama 5 enggak. 3 itu ada nggak ya? 3 itu nggak ada. Karena kalau selisihnya 3 itu, yang bilangan prima yang kita kenal dulu deh, itu kan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, ini selisihnya 2-2 nih, kecuali ini ya. Ini selisihnya 2, ini selisihnya 2, selisihnya 4, selisihnya 2. Nah, berikutnya itu jauh-jauh. Gitu. Jadi ini tidak. 4 itu dari sini ada pilihannya kan, yaitu P-nya itu 11, Q-nya itu 7. 6, apakah mungkin 6? 6 itu terlalu jauh. Atau mau dibuktikan juga bisa sih. Artinya, kalau misalkan P-nya itu prima, misalkan P itu prima, maka P tambah 6 itu ganjil kan berarti kan ya. Nah, kita bisa tunjukkan bahwa ini tuh bisa nggak prima gitu. Jadi yang 6 itu tidak bisa. Selisih P dan Q ya, gitu ya. Selisih P dan Q. Begitu. Jadi ini tidak. Jadi jawabannya adalah hanya opsi yang nomor 3. Jadi banyak pernyataannya adalah 1. 5 sekarang. Misalkan A transpose adalah, udah jadi salah, saya salah baca. Misalkan AT adalah transpose dari matriks A, jika A-nya seperti ini, oke. Kita punya BAT ya, BA transpose itu definisinya 2, 4, 5, 10. B-nya sudah ada. Negatif 1, 3, 4, 1. A transpose kita transposkan. Ingat bahwa A transpose itu berarti baris menjadi kolom. Baris 1X menjadi kolom 1X gitu. Y2. Nah, gitu. Nah, kita sebenarnya tidak harus mengalihkan semua entry, kita hanya yang kita perlukan aja, yang ada X sama Y-nya. Dalam hal ini kita bisa melihat yang pertama ini. Ini kali ini, karena akan menghasilkan X. Gitu kan? Ada variabel X-nya. Dan ini baris pertama, kolom pertama, ya hasilnya di sini. Baris pertama, kolom pertama. Jadi kita dapat untuk versi yang warna merah ya. Berarti di sini aja. Yang warna merah, negatif 1 ditambah 3X sama dengan 2. Dapatlah ininya X-nya 1. Sekarang kita warna kuning. Yang ada Y-nya ya ini aja. Nah, gitu hasilnya di sini. Karena baris pertama, kolom kedua, berarti ini baris pertama, kolom kedua. Berarti kita dapat negatif 1 kali Y, min Y, tambah 6 sama dengan 4. Nah, min Y-nya adalah min 2, Y-nya adalah 2. Sehingga untuk menjawab soal di atas, kita bisa tulis 2X ditambah 3Y, berarti 2X ditambah 3Y. Hasilnya 8. Jadi jawabannya D.